Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan dan umur sehingga kita bisa kembali melaksanakan ibadah saum kita di bulan suci Ramadan ini. Di hari yang ke-8 mudah-mudahan ibadah saum yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya menjadi ibadah makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan oleh Allah untuk bisa menjalani ibadah Ramadan selanjutnya sampai akhir dan kita meraih gelar muttaqin serta merasakan nikmat serta buah dari ibadah yang kita lakukan di bulan ini untuk bekal di 11 bulan yang akan datang. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, biasanya dibaca berbarengan karena memang ayatnya masih ada hubungan sambungannya sangat erat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, kata Allah, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkata-katalah kalian, berucaplah kalian dengan ucapan yang benar, yang baik. Apa pembalasan atau pahala yang akan Allah berikan? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan terus memperbaiki amal kalian, menjadikan amal kalian menjadi amal yang saleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan atau mendapatkan kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Dalam sebuah berita yang pernah saya baca di sekitar tahun 2001, Pak, ada sebuah artikel, ya. Jadi ayat ini dikaji, diteliti oleh seorang dokter spesialis di Amerika, spesialis jantung dan juga dokter-dokter yang lain terkait dengan penyakit dalam. Mereka menghubungkan ayat ini, mengkaji ayat ini juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah, kan, sungguh bahwa di dalam jasad manusia, setiap jasad manusia ada segumpal darah. Idza saluhat saluha sairu jasadihi. Apabila segumpal darah ini baik, maka baik sisa anggota tubuh yang lainnya. Wa idza fasadat fasada sairu jasadihi. Tapi kalau rusak, bermasalah, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut rusak. Kenapa sampai kemudian tertarik dengan ayat dan hadis ini? Mereka kemudian juga menghubungkan takwa, ini juga dalam kitab-kitab tafsir banyak,
takwa dihubungkan dengan lisan. Wa qulu qaulan sadida. Ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Takwalah kamu kepada Allah dan berkata-katalah kamu dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar. Artinya lisan itu, Pak. Apa hubungannya gitu? Apa korelasinya antara takwa dengan lisan? Ya. Lalu apa kaitannya dengan hadis tadi? Segumpal darah tadi yang disebut ala wahiyal qalbu. Ya, sambungan dan penutup hadisnya, ingatlah kata Rasul, segumpal darah itu yang tadi kalau disebut dia baik, maka anggota tubuh yang lainnya baik, kalau dia rusak, anggota tubuh yang lainnya rusak. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah al-qalbu. Nah, oleh para ahli medis tadi dan dokter spesialis jantung tadi diteliti apa al-qalbu yang dimaksud dalam agamanya Muhammad menurut mereka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dan apa kaitannya dengan takwa? Ya, itu jelas oleh Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis lain, at-taqwa hahuna. Rasul sampai menunjuk dadanya, wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini dan di sini kata Rasul. Cuman yang menjadi persoalan ditelitilah hati, apa al-qalbu tadi, ya. Secara organ al-qalbu itu apa? Hati, liver kalau kita ya. Maaf. Kemudian jantung atau paru-paru gitu. Ini secara organnya. Diteliti, apakah al-qalbu di situ liver? Liver kan segumpal darah juga, Pak ya. Atau jantung atau paru-paru. Ya, diteliti. Sehingga kemudian mereka mengambil kesimpulan setelah diteliti al-qalbu di situ adalah jantung. Kenapa? Karena masih di Amerika, di Pennsylvania, ya, itu ada seorang suami, ya, dengan dia punya istri yang selalu rumah tangganya berantem, Pak. Wah, bertengkar terus, setiap hari berantem. Akhirnya si suaminya itu stres. Lalu putus asa. Lalu kemudian dia bunuh diri. Jadi dia, kalau di Amerika mungkin karena agak bebas ya penjualan senjata api gitu. Dia beli walaupun mungkin ilegal juga. Ya, senjata api dia tembakan ke kepalanya. Saking stres punya istri kayak gitu. Saya harap bapak-bapak bisa bersabar ya dengan istrinya di rumah. Jangan sampai beli senjata api, Pak. Ya. Atau terbalik, ibu-ibu juga harus sabar dengan bapak. Ini kan berbicara orang yang nggak ada iman, Pak. Dia tembakan. Di saat yang bersamaan ada orang yang sedang mengalami masalah jantung. Masih di Pennsylvania. Lalu kemudian dia divonis oleh dokter harus transplantasi ya. Harus ada yang donor gitu, Pak. Tukar jantung gitu. Dan kita tahu donor seperti itu harganya luar biasa mahal, Pak. Ya kan? Diperjualbelikan itu tahun 2000 itu sampai tetap kemudian tapi harganya dirahasiakan. Akhirnya singkat cerita, jadi dia kemudian cari ke rumah sakit. Nah, adalah kemudian rumah sakit yang menangani pasien yang tadi menembak mati itu. Ya, bunuh diri tadi. Akhirnya istrinya kemudian, mantan istrinya mungkin, ya sudahlah jual saja jantung suami saya. Dia mati nggak ninggalin warisan gitu kan. Sudahlah jantungnya jadi warisan mungkin. Tapi karena kode etik dirahasiakan siapa pembelinya, harganya berapa, yang membelinya siapa, yang menjualnya siapa itu dirahasiakan. Itu rumah sakit.
Tetapi kita ketahui minimal itu harganya jelas miliaran gitu Pak. Kan ada yang ginjal liver dan lain sebagainya, ada yang 5 miliar, ada yang 7 miliar. Mahal gitu ya. Bayi saya pun kena sindrom golden hair itu Pak. Jadi satu matanya yang sebelah kanan tidak ada, yang kiri ada tumornya yang kemudian menutupi sedikit korneanya. Nah itu harus cangkok kornea. Sampai sekarang belum tersedia di bank mata cangkok korneanya. Ya harus dibuang tumornya, tapi ada korneanya yang terambil sedikit, maka harus cangkok. Ketika saya mau mendonorkan mata saya nggak bisa Pak, karena masih usianya beda kan gitu. Ya. Nah ikhwati iman rahimakumullah, singkat cerita dipasang. Walaupun ketika dipasang itu 50-50 Pak, bisa berhasil bisa enggak. Ya qadarullah berhasil. Oke, masuk. Setelah sembuh orang ini, 3 bulan kemudian ditakdirkan Allah ketemu dengan si perempuannya itu, mantan istri dari yang bunuh diri. Entah kenapa si laki-laki ini jatuh cinta ke perempuan ini. Jantung, katanya itu al-qalbu tadi gitu, ada kaitannya nanti. Jadi kaitan dengan lisan. Ya. Jatuh cinta Pak. Seolah mungkin kayak ada sesuatu yang chemistry, walaupun sebelumnya berantem terus gitu. Tapi ini ada 3 bulan kemudian menikah. 1 tahun setelah menikah tengkar lagi nih Pak, berantem lagi. Dan ini Bapak bisa percaya atau tidak, si bapak ini yang kedua dia juga akhirnya bunuh diri lagi dengan menembakkan peluru ke kepalanya. Tapi tidak dikisahkan setelah itu apakah dijual lagi jantungnya gitu. Bapak hati-hati kalau kemudian pas kebetulan dapat jantung itu. Ya. Satu itu. Yang kedua ada lagi, ada orang yang dia Kristen, dia Protestan. Sama jantungnya bermasalah. Lalu kemudian ada seorang yang beragama Kristen, dia rajin beribadah ke gerejanya, ibadat ke gereja rajin. Tapi kemudian dia meninggal karena tabrakan. Nah yang sakit ini, yang beragama Kristen, wah ini nggak pernah ibadah lah ke gereja ya. Lalu kemudian singkat cerita belilah jantung yang kecelakaan ini. Dan dia orang yang ahli ibadah menurut agamanya. Begitu dipasangkan, percaya tidak percaya, yang tadinya orang ini nih yang sakit jantungnya tetapi masalah dalam kehidupannya itu berubah menjadi baik karena jantungnya itu. Maka tadi disimpulkan al-qalbu itu jantung oleh mereka karena ada kaitannya dengan perubahan perilaku akhlak. Ya. Kayak yang tadi kata Rasulullah, idza saluhat saluha jasadu sairi amali. Jasadihi. Kalau baik segumpal darah itu maka baik semua anggota tubuhnya yang lain. Kalau rusak maka rusak semua anggota tubuh yang lain. Ingatlah segumpal darah itu adalah al-qalbu. Lalu bagaimana kaitannya dengan lisan Ustaz? Diteliti lagi di jantung manusia, ternyata ada satu sel yang nyambung langsung kontak itu ke lisan manusia. Ya. Sehingga jantung pun berfungsi untuk berpikir, untuk mikir. Sama seperti fungsi otak. Maka dalam Al-Quran ada lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya kolbu tapi nggak dipakai mikir. Ya. Di kepala kita kan ada sel juga ya, di otak kita ada sel yang itu dipakai untuk berpikir juga. Ternyata al-qalbu juga dikuatkan dalam Al-Quran dipakai untuk berpikir. Tapi yang unik tadi ada satu sel yang nyambung langsung ke lisan, sehingga nah tadi sabda Rasulullah kemudian yang menegaskan bahwa takwa di sini dan di sini, ketakwaan keimanan seseorang itu dalam hati, tapi kemudian etalase tentang keimanan dan hati seseorang itu lisan. Ya. Apa yang keluar dari lisan kita mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita.
singkatnya, lisan kita sangat kuat mencerminkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu kenapa Allah mengaitkan takwa dengan lisan, ucapan. Bahkan di surat An-Nisa bukan saja itu, ketakwaan dan juga lisan tadi dikaitkan dengan menyiapkan generasi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan ma'rufa. Ya. Hendaklah setiap orang itu khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah ini bisa lemah macam-macam, Pak. Bisa lemah secara akidah gitu ya, bisa lemah secara sosial, dan juga bisa lemah secara keibadahnya, akhlaknya. Ya, jadi saya ralat tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Tadi saya salah, qawlan ma'rufa. Jadi penyiapan generasi erat kaitannya dengan ketakwaan dan lisan. Karena Rasul sangat melaknat orang tua yang suka melaknat anaknya dengan lisan. Ya. Kamu gak belajar, kamu mau jadi tukang ojek, nah itu laknat. Ya, hati-hati. Kamu mau jadi pemulung nanti, nah itu laknat, Pak. Atau doa kalau bahasa kita ya. Ya, harusnya kan mungkin dirubah. Kamu kok nggak belajar, nak? Katanya mau jadi presiden, misalkan gitu. Katanya mau jadi ulama, ya. Katanya mau jadi seorang dokter misal. Itu lain kan? Karena stimulus yang masuk itu akan kemudian merangsang keinginannya, kekuatan cita-citanya. Ya. Itu sangat ada anak yang dia ngadu, biasanya kalau pas lagi ujian belajar yang repotkan ibunya. Wah, ibunya nyiapin ini, nah kamu belajar, wah, pokoknya segala disiapkan oleh ibu ya, Bu. Bapaknya apa? Bapaknya santai aja. Ya, mindahin channel TV. Cuman gini, kakak belajar, udah aja, gitu Pak ya. Kakak belajar, tapi ibunya wah repot gitu ya. Tapi ketika anak keluar hasil nilainya yang kalau dia bagus, kepada siapa dia ngadunya? Pertama, biasanya kepada bapaknya, karena lebih menjanjikan hadiah daripada ke ibu. Yang punya uang bapak kan gitu bisa. Ayah, aku dapat nilai 10 matematika atau 100 gitu. Apa kata bapak? Wis, kamu papa banget. Papa tuh dulu gitu. Ya. Jadi papa aku ranking 1, wis, kamu papa banget. Papa dulu lagi kecil gitu, selalu ranking tuh nggak lebih dari 3. Karena muridnya 3 orang. Ya. Artinya selalu 1, 2, 3 gitu ya. Kamu papa banget, ya nggak kayak mama kamu dulu, ya sekolahnya, ya nilai itu kan mama kamu diajarin sama papa, gurunya soalnya dulu jadi istri, misalnya. Tapi kalau nilainya jelek, dia nggak berani ke bapak, karena udah kebayang gitu marahnya. Dia ke ibunya sambil ngumpet nangis, mama. Itu kan harusnya lisan itu dijaga, ya. Ngadu ke bapaknya, papa matematika aku 5, kamu persis mama kamu. Nah, kan lain kan, ya. Dulu mama kamu tuh sama begitu nilainya 5. Gitu. Itu akhirnya akhirnya dia si anak, yes aku kayak mama, gitu aja, gitu ya. Harusnya kan papa aku 5 nilai matematika, nggak apa-apa. Mama dulu 3. Terus mama belajar jadi 7, kamu 5, kamu belajar jadi 10. Kan lain Pak, lisan ya. Lain kan, beda diterimanya. Gitu ya. Itu kaitan dengan penyiapan generasi anak, gitu. Sehingga si anak itu kemudian muncul motivasi.
Ya, termasuk juga ketakwaan tadi. Dikaitkanlah takwa dengan lisan, dikaitkanlah saum dengan ketakwaan sebagai tujuan dari disyariatkannya ibadah saum, la'allakum tattaqun. Terus dikaitkannya luar biasa, erat sekali hubungannya. Maka Al-Qur'an itu selalu ada munasabatul ayat. Korelasi antara satu ayat dengan yang lainnya. Dalam tafsir ada yang disebut tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Tafsir satu ayat dengan ayat lainnya, gitu. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Kau beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Ditafsirkan dijelaskan dalam surah An-Nisa. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Orang yang Allah beri nikmat itu para nabi, para rasul, jelas. Was-siddiqin, orang-orang benar, jujur. Wasyuhada, orang-orang para syuhada, was-shalihin, dan orang-orang saleh. Ini juga sama, takwa, lisan, saum, itu dikaitkan. Maka ibadah saum ini yang tujuannya takwa, dan salah satu indikator ketakwaan seseorang kaful lisan, penjagaannya terhadap lisan. Jadi nggak bisa dilepaskan nih Pak, nyambung terus. Maka wajar Allah berfirman tadi dalam surah Al-Ahzab, tadi saya di muqaddimah ayat 70 dan 71, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan berkata-katalah kamu dengan perkataan yang benar, ya, yang jujur, yang baik, gitu ya. Sehingga apa? Lisan itu menjadi etalase dari ketakwaan seseorang, keimanan seseorang. Sekaligus lisan, saya sampaikan dalam materi akhlak al-muslim, sekaligus lisan pun banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Banyak menjatuhkan manusia, memasukkan manusia ke dalam neraka. Ya. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Ya, kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq, takwa dan akhlak yang baik. Ya. Lalu yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka apa ya Rasulullah? Dua, al-fammu wal faraj, kata Rasulullah, mulut dan kemaluan. Mulut maksudnya lisan, Pak. Ya. Itu banyak menjerumuskan manusia masuk neraka. Sebagaimana lisan pun banyak bisa menyebabkan manusia masuk surga. Berarti bergantung kepada kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan digunakan untuk apa lisan itu. Ya, digunakan untuk apa lisan itu? Kata Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lisannya, ucapannya, perkataannya lebih baik dibandingkan orang yang menyeru kepada jalan Allah? Menyeru kepada jalan Allah, ngajak ke jalan Allah itu tidak harus jadi seorang dai, Pak. Tidak harus jadi seorang ustaz. Bapak pun ngajak anak, ngajak istri untuk berislam lebih baik lagi, itu juga dakwah. Karena ayat tentang dakwah itu ada yang sifatnya umum untuk semua muslim muslimah, itu kena kewajiban dakwah juga, tapi memang ada yang bersifat khusus, harus ada orang-orang khusus yang kemudian spesial di bidang itu. Tapi secara umum kita juga semuanya ada kewajiban dakwah. Jangan kemudian bapak cuci tangan untuk tidak mengajar anak istrinya karena dianggap saya bukan ustadz, ya, saya bukan ulama, saya bukan kayak, tidak. Karena kewajiban dakwah secara umumnya tetap mengena kepada setiap muslim-muslimah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kayak dalam Islam itu ada yang manda'a, siapa yang ngajak, kata Rasulullah. Ada yang mandalla, siapa yang nunjukin. Ada yang mansanna sunnatan, siapa yang memberi contoh baik. Ngajak belum tentu yang ngajaknya itu juga melakukan, misalkan gitu. Tapi atas dasar apa dia nggak melakukan? Ngajak, nunjukin. Contoh, ada seorang ustadz mengajak bapak ibu untuk berzakat. Kata bapak, kata ibu, ustadz aja nggak zakat. Ya dia nggak mampu nih, ustadznya miskin masalahnya. Ya, jadi dia tidak termasuk orang yang kaburo maktan, dapat murka Allah. Ya dia mau zakat dari mana? Karena memang uangnya juga nggak ada dia.
Cuman dia nunjukkan, dia ngajak umat untuk berzakat kan gitu. Jadi tidak termasuk kabura maqtan. Ya, karena syarat zakat, syarat untuk mengeluarkan harta kan salah satunya memang ada yang dikeluarkan. Kalau faqidu syai' la yu'ti, dia tidak punya apa-apa, ya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya. Kecuali yang memang tidak perlu modal lah masanya. Nyuruh puasa kepada jamaahnya. Ustadz itu nggak puasa, walaupun lihat dulu uzurnya kenapa nggak puasa. Ya, tapi sebenarnya puasa kan tidak memerlukan banyak biaya, Pak. Ya. Nah, itu baru mungkin kabura maqtan. Baru ada mansanna. Ini nggak ngomong, ini nggak ngajak keluar-keluar, tapi langsung melakukan. Mansanna sunnatan. Siapa yang menunjukkan atau membuat sunnah yang baik, artinya contoh teladan yang baik, ya, maka orang yang ngikutinya itu akan dapat pahala, dan orang yang ngasih contoh juga dapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ya, bapak nggak banyak ngomong, ibu nggak banyak ngomong, jadi ini anaknya lihat lalu nyontoh, dapat pahala. Ya, bapak nggak banyak ngomong gitu ya, beresin rumah, istri bapak malu, langsung sini Pak sama saya. Nggak banyak ngomong. Ya, tapi biasanya ibu, Pak terusin kamar sedalam gitu ya, beresin sekalian. Ya, Papa semenjak ngaji di Al-Ikhlas jadi rajin, gitu ya. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, inilah yang disebut dengan keutamaan kita menjaga lisan kita. Ya, karena iman ketakwaan seseorang, Pak, tidak bisa diteropong sama kita, tapi itu hanya bisa terpancar dalam perbuatan kita. Dan salah satu yang mudah tadi saya sebut etalase keimanan kita adalah lisan. Karena lisan itu mencerminkan hati. Sebab apa tadi? Ada sel yang nyambung antara qalbu, jantung menurut para ahli tadi, dengan lidah seseorang, lisan seseorang. Itu ada sel yang kemudian apa? Nyambung. Kalau baik ke qalbunya, maka yang keluar dari lisannya itu insya Allah baik. Tapi kalau masalah, yang keluar juga bermasalah. Kalaupun yang keluar baik, itu kemunafikan, penyakit hati juga masalahnya. Jadi ini udah parah lagi nih al-qalbunya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ini ada penyakit, Allah tambah lagi penyakitnya. Jadi penyakit kemunafikan itu hatinya udah benar-benar berkarat, karena dia sanggup mengeluarkan sesuatu yang beda dengan qalbunya. Ini luar biasa dia. Qalbunya udah rusak, tapi keluar dari lisannya malah yang baik. Ini kan hebat gitu ya. Tapi memang qalbunya udah masalah, udah susah ini. Ya. Sudah berkarat gitu. Makanya ada seorang ahli ibadah di zaman Rasul, seorang sahabat ngadu, "Ya Rasulullah, inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha wa qiyamiha wa shaumiha wa siyamiha wa shadaqatiha walakin tu'zi jiranaha bilisaniha." Ya Rasulullah, ada seorang fulanah, perempuan maksudnya. Dia terkenal ahli ibadah, sholatnya, puasanya, sedekahnya, pokoknya top. Ya, walakin tu'dzi jiranaha bilisaniha, tapi dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Fahiya min ahlin nar. Seolah Rasul nggak mau peduli itu perempuan banyak ibadahnya, tapi karena di ujungnya tadi dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisan. Jadi dia ngasih ke tetangganya, dia sedekah, dia berbagi, tapi ini lisannya ini ngikutin dengan yang tidak baik. Maka kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kau gugurkan pahala sedekahmu. Jangan kau rusak pahala sedekahmu bil manni, dengan mengungkit. Ya. Kamu kalau nggak saya kasih makan, kamu mati, kamu ngungkit. Ya. Kamu kalau nggak ada saya nggak bisa apa-apa kamu. Dulu siapa yang ngasih kamu? Nah, itu ngungkit. Ya. Jadi ada satu kisah nyata, ada seseorang yang ngangkat anak asuh lah gitu ya, adopsi dari panti asuh. Karena dia yatim piatu, nggak punya orang, disekolahkan sampai perguruan tinggi, sampai qadarullah si anak ini dapat pekerjaan yang luar biasa bagus gitu ya. Baik ya secara gengsinya, gajinya begini. Saat kuliah saat sekolah kuliah, wah masih baik katanya sama orang. Begitu
sudah punya pekerjaan karena kesibukan sebenarnya. Jarang lagi menjenguk orang tua asuhnya. Keluar dari orang tua asuh, dari lisannya orang tua asuh itu apa? Kamu kalau enggak saya pungut dulu, nah bahasanya gitu. Dari panti asuhan, kamu jadi gembel selamanya. Ya. Siapa yang nyekolah? Nah itu. Pahala bertahun-tahun sodakohnya itu bisa luntur. Hangus Pak. Ya. Bisa hangus Pak. Itu Masjid Al-Ikhlas, kalau enggak saya yang nyumbang kaca sama jendelanya, masuk angin semua jamaahnya. Ya. Nah, itu jadi luntur tuh Pak. Memang sih ininya tetap ada kaca sama jendelanya, ya, kusennya. Tapi secara pahala nggak ada. Padahal sekian tahun itu bapak itu mengadopsi anak ini sekian tahun. Hanya anaknya sudah sukses, mungkin karena kesibukan. Ya, karena kesibukan. Kan kita Pak, jangan sama anak asuh, adopsi anak sendiri aja. Berapa lama sih kebersamaan kita yang benar-benar intens dengan anak kita? Paling 12 tahun Pak. Sampai dia SD, udah SMP Pak, susah kita ajak bareng keluar tuh. Walaupun buat makan. Ya, karena dia sudah punya teman sendiri. Anak saya gitu Pak. Makan malu Bi makan, ada janjian sama teman-teman mau futsal. Gitu kan? Tapi waktu kecil kan nggak diajak, malah kita nggak ajak aja malah dia maksa nangis gitu kan ikut. Tapi udah SMP, SMA dia punya dunianya. Hanya sekali-sekali aja. Kalau dulu setiap keluar ikut sekali-sekali. Udah nggak maksa. Kuliah makin susah lagi Pak. Apalagi kuliahnya kita kirim ke luar kota. Ya, anak bapak ada yang kuliah ke Bandung, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jogja. Ya, itu susah lagi waktunya Pak. 1 semester sekali juga belum tentu. Ya kalau sekarang pandemi malah pada pulang, oke lah. Udah nikah makin susah lagi Pak. Dapat istri orang Kalimantan, wah susah lagi Pak. Ya. Tapi kan bukan berarti anak kita kemudian melupakan kita atau durhaka, dan jangan sampai kemudian digedein sama orang tua. Nah, kasih makan di sekolahin, ya, udah sukses malah hijrah ke luar pulau, ya, ke luar pulau Jawa, malah hijrah ke Kalimantan, malah hijrah ke Sumatera. Dasar anak durhaka. Jangan Pak, bukan anak durhaka. Kenapa bapak ngeridoin nikahin gitu kan ke orang sana? Bapak nganter atau bapak menjadi wali kan berarti ridho. Ya. Nah, itu lisan gitu Pak. Ya. Jadi kata Rasulullah, fahiya min ahlinar, dia ahli neraka ini. Enggak peduli banyak ibadahnya juga. Maksudnya apa? Lisan tadi bisa menyebabkan orang masuk neraka. Tapi ada lagi Rasulullah, wa yudkaru min kathrati aw min qillati siyamia. Ada lagi si fulana yang ya ibadah saumnya, salatnya standar lah. Yang wajib-wajib aja. Yang sunnahnya bisa dikatakan nggak pernah. Yang wajib sih dilakukan. Ya. Tapi dia senantiasa baik lisannya kepada tetangganya gitu. Kalaupun ngasih, udah ngasih. Ya, ini ada maaf sedikit makanan dengan baik. Nggak pernah bil manni, dengan mengungkit, wal adza. Ayatnya apa, lanjutan ayat tadi, atau menyakiti. Ngasih, ada yang ngasih kan? Kalau tadi kan ngasih udah sekian lama diungkit. Kalau ini ngasih saat itu, tapi ngasihnya nggak seberapa, menyakitinya ini. Jadi kata yang nerima, ya Allah ngasih 10.000 ceramah setengah jam misalkan gitu. Ya. Kamu itu gini. Diceramahin dulu. Pas terakhir, nih, jangan minta lagi. Wah, udah nunggu 10.000, kirain dapat lah 500.000 gitu. Ya, udah harapan nggak apa-apalah, gitu kan? Ada yang dia mau ngomong apa nggak apa-apa, yang penting duitnya saya perlu. Gitu. Ternyata 10.000, wah itu luar biasa. Padahal Pak, kemudahan-kemudahan hidup kita itu banyak kontribusi dari doa-doa orang-orang yang pernah kita bantu. Saya punya kisah, ini kisah nyata tapi saya samarkan ya Pak nama ininya. Kalau di Jakarta, di Bekasi, di kota-kota besar gitu ya, dulu saja ini, kalau ibu-ibu pengajian itu apa yang
Kalau ustadznya belum datang, dia ngisi apa biasanya ibu-ibu? Tadarus. Tadarus dulu Pak. Saling ngecek dulu bacaannya. Ya minimal dapat pahala tadarusnya. Oke lah bacanya masih terbata-bata, nggak apa-apa. Ya nggak usah minder. Sudah dapat pahala itu 2 pahala terbata-bata, belum lagi pahala ngumpulnya, halakohnya itu Allah menurunkan rahmatnya, malaikatnya. Nah sekarang justru ibu-ibu itu, maaf ini bukan ibu-ibu Al-Ikhlas. Ibu-ibu itu kalau ustadznya belum datang bukan tadarus, selfie. Zamannya beda nih Pak. Foto-foto, cekrek. Ya. Karena ada orang yang pengajian nih ibu-ibu, dia bisa sekali kajian bisa 5 kali ganti status foto. Ya. Dia berangkat. Sebelum berangkat di rumah dia foto dulu, udah pakai jilbab. Siap-siap kajian, cek, simpan gitu ya. Berangkat sampai di masjid ada tulisan Masjid Al-Ikhlas di sini atau di sana, dia foto dulu @Masjid Al-Ikhlas. Sampai masuk ke sini, kursi ustadz masih kosong kan, dia foto, dia kirim, sedang menunggu ustadz, supaya dibaca sama ustadznya tuh. Ya kan ustadznya mungkin macet Pak atau apa ya Allah alam. Ya sudah datang ustadznya, difoto lagi kan, kajian bersama Ustadz Ahmad Yaman, kirim. Beres apa? Foto bareng kan. Alhamdulillah kajian hari ini berjalan dengan lancar. 5 kali kan Pak? Itu paling minimal Bu. Ya kata ibu, ih Ustadz aku banget, nah gitu kan. Ya ini pasti suamiku ngadu nih. Enggak Bu, enggak ada aduan dari suami Bu. Nah satu saat lagi foto-foto gitu, maaf, ada seorang ibu, ya, ini dia mengisahkan, ada seorang ibu yang dia begini aja melihat teman-temannya foto-foto gitu kan, dia enggak ini, lalu dia kemudian geser-geser ke temennya yang lagi foto-foto, lalu nyolek, Bu, HP kamera berapa harganya? Ternyata dia belum punya HP kamera, ya, kata yang tadi dicolek, oh ibu belum punya, jangan kenceng-kenceng, gitu ya. Bu, 3 juta udah bagus. Ya kalau mau yang 100 juta juga HP ada gitu kan Pak. Ya, tapi 3 juta lah saat itu HP masih cukup mahal gitu Pak. Kalau sekarang 1 juta juga udah dapat yang kamera gitu. Kan mungkin ada yang Cina itu yang ratusan ribu udah dapat. Walaupun kualitas tidak menjanjikan. Tapi yang penting ada kamera. Oh 3 juta ya. Kalau gitu si ibu ini berazam, aku mau mau nabung gitu ya, aku akan sisihkan dari uang belanja suamiku sebulan 500 ribu. Berarti dia butuh waktu berapa? 6 bulan buat dapat 3 juta Pak. Tapi karena azamnya kuat, dia benar nabung Pak. Sudah 6 bulan, wah dia gembira punya 3 juta gitu ya. Lalu dia telepon suaminya di kantor, ayah ini belum pandemi Pak, udah lama, ayah bisa pulang cepat nggak? Ada apaan mah? Ya izin aja lah antar mama ke konter HP. Ya mau ngapain? Ya mau beli HP. Loh ayah belum gajian, nggak punya uang, mau macam-macam kebutuhan banyak gitu. Karena suaminya tahu HP ya tadi minimal 3 juta 4 juta. Ya ayah tenang aja, mama ada tabungan kok, gitu kan. Pokoknya nggak akan minta lah sama ayah. Kayaknya HP ayah juga akan mama kalahkan. Ya mama berdapat uang uang kan dari ayah karena suami istrinya nggak bekerja. Tapi ayah mama sisihkan uang belanja dari ayah itu setiap bulan 500 ribu. Baru kemudian suaminya berpikir pantesan. Ya ada sedikit penurunan gizi gitu ya. Ya. Jadi setiap kok seringnya kangkung, nah gitu kan. Kangkung tempe. Ya. Jadi sarapan kangkung, nanti dibekelin, maaf ayah nggak usah beli di kantin koperasi atau apa gitu ya, di sana mama bekelin, dibuka masih satu genre kangkung juga, cuman beda ini gitu, pulang juga kangkung tempe. Jadi dia pantesan gitu ya, hidup ayah selama 6 bulan kurang bergairah gitu ya. Ya bayangkan kangkung ya pasti ngantuk Pak, asam urat pasti naik kan gitu.
Ya pokoknya yang penting mama tetap menunaikan kewajiban mama, makan semuanya. Ya ada penurunan gitu, itu konsekuensi karena memang dipangkas gitu kan. Mama juga bukan saja ayah yang begitu, mama juga berkorban nggak beli alat-alat make up mama. Gitu. Ya sudah, akhirnya pulang nih, izin ke bosnya 4:30 dia sudah sampai ke rumah. Biasanya nyampe rumah jam 7. 4:30, ya udah pokoknya mama siap-siap. Ya, ayah pulang. Nah setelah telepon ditutup, dia kan teleponnya siang itu masih waktu zuhur. Setelah ditutup, nggak lama kemudian datang tamu ke rumah ibu ini. Assalamualaikum. Begitu dibuka ternyata pamannya pak, pamannya, gitu ya. Paman si istri ini, paman kandungnya datang dari Bandung, dari Soreang, orang Jawa Barat. Mamang, gitu kan biasa. Kirain siapa nggak ngasih kabar dulu masuk gitu. Suami kamu mana neng? Ya belum pulang masih di kerja ya sudah. Akhirnya udah ngobrol ngalor ngidul gitu. Neng maaf ini mamang to the point aja. Ya, mamang kesini ada keperluan gitu ya. Kenapa? Kamu tahu bibi kamu lagi dirawat di rumah sakit? Oh nggak tahu gitu kan. Kenapa? Kena tipes. Kok nggak ada yang ngasih kabar dari kampung? Ya mungkin lagi repot gitu. Mamang juga nggak kepikiran ngasih tahu karena repot. Tapi alhamdulillah ternyata oleh pihak dokter rumah sakit besok sudah boleh pulang. Ya. Cuma ketika mamang tanya ke administrasi biayanya ya lumayan. Mamang ada tabungan panen, hasil panen, tapi masih kurangnya 3 juta. Ini bukan kebetulan Pak, ini takdir ya. Kurangnya 3 juta. Jadi gini aja Neng, mamang to the point mau minjem sama kamu. Kalau kamu ada dana ya nganggur uang dingin katanya gitu. 3 juta mamang mau pinjem. Nanti mamang akan bayar tapi nyicil maaf. Gitu ya. Nyicilnya setiap bulan 100.000 30 bulan Pak. Itu lebih lama sama cicilan motornya. Ya. 3 juta mamang pinjam. Langsung tek si istrinya, ya Allah. Kenapa pas gitu ya? Gitu kan, ini mamang tahu dari mana saya punya uang 3 juta? Jangan-jangan si ayah nih langsung uzon ke suaminya, ya si ayah. Padahal kan baru ngobrol nelpon Mas. Oh gitu mang, oh kasihan ya bibi. Ya begitulah. Kalau kamu nggak ada sih, mamang nggak maksud. Nanti mamang ikhtiar dari yang lain. Tapi kan dia nggak tega mungkin. Sebentar ya mang, saya ke kamar dulu. Di kamar itu sebenarnya dia perang batin antara ngasih enggak. Ya, ya Allah kalau saya ngasih saya nggak jadi punya HP kamera. Padahal saya udah halo ke teman-teman kajian tuh. Nanti besok pas ada kajian pakai HP aku. Ya. Tapi kalau jadi saya ngasih ke mamang saya nggak bisa punya HP. Kalau saya nggak ngasih, saya ponakan macam apa saya? Padahal ini mamang dari pihak bapak, artinya walinya lah gitu ya. Ini orang tua saya juga pengganti almarhum, bapaknya sudah nggak ada. Ya, jauh-jauh dari Bandung, dia bukan untuk foya-foya uang 3 juta minjem itu, memang untuk kebutuhan yang mendesak. Wajar, rumah sakit, biaya gitu ya untuk istrinya. Ini kan hal yang memang sangat emergensi, mendesak sekali. Tapi akhirnya ya dia bismillah tadi lisan itu dengan doa, ya Allah saya beriman kepadamu dan saya beriman kepada sabda Rasulmu. Wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba masih mau menolong saudaranya. Itu yang dipegang. Dan lisannya mengatakan bismillah ya Allah. Husnuzon ke Allah dengan lisan. Keluar dari kamar wajahnya gembira. Tidak wajah terpaksa. Kalau ibu mungkin masih terpaksa, ya Allah 3 juta. Boleh 6 bulan. Sampai suami kangkung terus, nah gitu kan. Ya. Akhirnya mang alhamdulillah rizki mamang. Ya. Jadi si pamannya nggak punya prasangka apapun ya, ke kamar mungkin mau ngecek uangnya gitu kan. Ya. Alhamdulillah saya punya uang 3 juta mang. Nggak dibilangin juga Pak itu adalah hasil 6 bulan buat beli HP, enggak. Pasti pamannya nggak akan mau nerima, kasihan gitu. Alhamdulillah rizki mamang saya punya uang 3 juta. Alhamdulillah, sujud syukur paman itu. Dan saat sujud syukur itu kita nggak tahu doa apa yang kemudian dipanjatkan oleh paman itu untuk ponakannya. Makasih ini kamu udah izin sama suami belum? Enggak, ini uang saya mang.
Tapi insya Allah nanti saya juga ngobrol. Kan sekarang kan lagi kerja ya suami itu. Kemudian juga mamang lagi membutuhkan. Tapi mamang tahu kan suami saya pasti ngasih. Iya sih suami kamu pasti ngasih baik perhatian sama keluarga. Ya sudah. Mamang didekap itu uang, dia sujud syukur lagi, dia peluk ponakannya itu nangis lagi. Ya udah kalau gitu mamang pamit. Loh kan belum makan ya biasa gitu. Ya enggak takut kemalaman. Ya tadi pulangnya kemana Pak? Bandung di mana? Sore yang harus jelas ini ya tempat dan lokasi. Tapi nggak usah dicari ke sana. Ya siapa sih? Namanya saya samarkan Pak Agus, Mang Agus namanya. Maaf bukan Pak Agus ini. Ya. Nah kemudian pulang akhirnya disuruh makan nggak mau ya karena wajar ke daerah. Kemudian dia masuk lagi naik lagi ojek gitu. Udah nggak lama kemudian suaminya pulang 4:30. Lihat istrinya belum siap. Begitu pulang, wah dia udah izin. Pas lihat, loh kok mama belum siap. Biasa gitu masih pakai pakaian kebesarannya, daster warna ungu gambar stroberi gitu ya. Ya ibu-ibu. Kok mama belum siap? Ayah udah izin ini. Ternyata datang belum siap. Maksud suaminya itu datang langsung kontra apa? Biarin nanti mandi terakhir. Enggak lama lah sebelum maghrib mudah-mudahan deh. Karena enggak jauh gitu tempat. Ini belum siap. Tar dulu ayah jangan dulu marah. Sini dulu, duduk dulu. Diceritakan lah. Tadi ada Mang Agus gini. Oh gitu, kasihan ya Mang Agus sama Bibi katanya. Ya, terus kemana sekarang? Udah pulang. Kok nggak disuruh nginep? Ya orang disuruh makan aja nggak mau, lagi suruh nginep. Ya katanya kan besok harus menebus. Kalau nambah lagi hari berarti nambah lagi biayanya. Oh iya kasihan. Gitu kan? Ya kalau nungguin ayah kan bisa ayah kasih buat ongkos. Tapi ngomong-ngomong mama kasih nggak? Ya mama kasih lah, itu kan orang tua pengganti almarhum bapak katanya. Mama kasih, kasihan dari jauh-jauh dari Bandung sore yang dia datang ke sini. Ya intinya memang untuk sesuatu yang mendesak, masa kita nggak kasih gitu ya. Masya Allah mama memang istri yang soleha, anak yang berbakti, mudah-mudahan jadi pahala buat amin katanya. Nah penuh dengan husnuzon semua lisannya. Jadi mama nggak jadi beli HP dong kan gitu kan, karena uangnya udah kepake. Ya apa-apalah nanti mama nabung lagi. Jangan nabung lagi, udah kebayang kangkung Pak ya 6 bulan Pak, kebayang nggak? Masa akan genap kangkung 1 tahun gitu ya. Akan terjadi apa dalam kesehatan bapak itu gitu. Jangan gitu kan, udah kebayang. Ya gimana mama nggak kerja, semuanya hasil dari ayah dan disisihkan kan gitu. Mama kalau punya gaji sih nggak akan minta sama ayah. Nggak apa-apa mah. Apa kan tadi sebelum ayah setelah mama nelpon, ayah langsung izin ke bos mau pulang cepat, ada ya urusan keluarga. Tapi ternyata qadarullah mah bos ayah itu ngasih uang bonus ke ayah, cash 6 juta, 2 kali lipat Pak. Nggak pakai transfer karena ini bonus bukan perusahaan, bonus dari dia pribadi, uang pribadi aja. Pak buat kasih buat anak, buat istri itu. Langsung cash dikasih, di amplopin kasih. Nih masih ada di tas ayah, 6 juta. Ayah bener? Ya masa ayah bohong. Kemudian alhamdulillah sujud syukur itu si istri. Seperti dulu seperti tadi pamannya sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Gitu kan? Terus gimana dong? Kata suaminya. Jadi tapi tadi kata tetangga mama yang juga teman mama pengajian, Bu nggak usah mahal-mahal beli HP yang 3 juta, yang 2 juta aja sekarang udah bagus. Kata teman mama pengajian. Oh gitu ya, alhamdulillah jadi lebih mana? Iya Pak, ya udah sini 2 juta buat HP, yang 4 juta mama mau beli perhiasan. Jadi Pak, sesoleh-soleh istri bapak mendengar uang mah buyar semuanya. Ya. Jadi si suaminya agak sedikit kaget mungkin. Aduh nyesel ngasih tahu semua. Tadinya kan suaminya ingin tahadduts bin nikmah, punya istri yang baik soalnya gitu. Gembira lah dia kasih tahu 6 juta gitu kan. Kalau tahu begini kan kasih aja 2 juta, kasih tahu atau 3 juta. Yang 3 juta aman gitu kan. Ya sudah 2 juta buat beli HP, 4 juta kayaknya mama pengen beli cincin gitu. Ya udah. Dengan berat hati gitu kan si suami kasih. Tapi itu maksudnya apa? Allahu fi auni. Lisan ya
yang baik, memberi yang baik itu bisa mendatangkan kebaikan, ya. Dan saya juga pernah mengalami itu pada 2014 begitu orang tua ayah saya masuk ke rumah sakit, kita nggak pegang uang dan sebagainya, dan harus ada DP kan ya. Waktu itu belum ada BPJS karena kan BPJS 2014 awal mulai. Nah ya sudah ada DP, saya punya uang gitu ya 5 juta, DP-nya 3,5 juta udah masukkan gitu ya. Udahlah bismillah, waktu itu Ramadan 2014. Besoknya Pak, saya ditelepon sama kampus, Ustaz, alhamdulillah dana sertifikasi dosennya udah cair 1 tahun. Saya ngeluarkan segitu dana sertifikasi 1 tahun. Saya nggak akan bilang ininya ya, angkanya, nanti Bapak datang ke rumah lagi pengen nurutin Mang Agus. Nggak, saya cuman keluar segitu, Allah ganti segitu ya, dengan husnuzon lisan kita, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni. Apalagi ini orang tua, bukan saudara lagi, orang tua sendiri. Artinya apa? Lisan itu pasti mendatangkan kebaikan. Sejauh mana prasangka lisan kita, sejauh itu pula yang Allah akan berikan. Ana inda dzanni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku terhadap. Baik prasangkanya pasti baik hasilnya. Buruk prasangka kita kepada Allah, ya hasilnya juga itu yang akan kita dapatkan. Ya, dan ibadah saum melatih untuk itu, Pak. Melatih lisan kita. Karena kata Rasulullah, laisa saumu al-imsaku minal akli wasyurbi. Puasa itu, saum itu bukanlah menahan lapar atau menahan makan dan minum. Wa innamas saum yumsiku minal lagwi warrafath. Tapi saum adalah menahan dari kata-kata yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, warrafath, lisan, dan kata-kata yang kotor, jorok, kemudian dusta dan lain sebagainya, fitnah, ya, adu domba, ya. Itu sebenarnya inti saum. Dan tujuannya apa? La'allakum takut. Dikaitkan tadi dengan Al-Ahzab 70-71, takwa itu kaitan dengan ucapan, dengan lisan kita, dengan kata-kata baik, dan takwa letaknya di hati. Maka hati kita menjadi bersih, yang keluar pun akan bersih. Hati kita bermasalah, ya yakinlah yang keluar baik lisan maupun perbuatannya pun tidak mendatangkan kebaikan, ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ibroh, pelajaran, dan sekaligus bisa kita mengamalkannya, bahwa saum kita ini latihan kita untuk menjaga lisan, dan keutamaannya itu bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan saum kita lebih banyak berzikir, lebih banyak tilawah gitu ya, lebih banyak mengingat Allah. Yang kata Rasulullah, zikir pagi misalnya, atau zikir petang, atau kata Rasulullah, kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan lisan kita. Burung beo aja kalau diajarin bisa, Pak, apalagi kita. Tapi thaqilatani fil mizan, berat di timbangan itu. 2 kalimat itu memperberat timbangan amal kita. Habibatani ilar rahman, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, lisan apa ringan kan, Pak? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, puji-pujian untuknya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Itu aja, Pak, itu luar biasa. Ya. Nah, kita saum membiasakan untuk banyak berzikir, meninggalkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya sama sekali, karena itu yang akan membuat seseorang bisa selamat di akhirat nanti. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak, Pak? Oh ada ya, ada tanya jawab. Saya kira nggak ada. Silakan.